Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan UASnya. Saya Dito Pratama dari WM91 ingin mempresentasikan UAS saya, yaitu adalah rancangan program pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi Merchant Marketing Data Analysis Associate di PT Gojek Indonesia. Untuk teman-teman latar belakangnya adalah dalam ekosistem digital berbasis data, analisis data ini sangat berperan penting, sangat signifikan dalam mendukung keputusan strategis, terutama di bidang pemasaran merchant. Dengan transaksi GoFood yang secara data sudah mencapai 50 juta transaksi per bulan, 5 juta order, 50 juta order. Gojek membutuhkan efisiensi operasional dan strategi pemasaran berbasis data. Nah, posisi Merchant Marketing Data Analysis Associate menjadi tokoh kunci dalam mengelola dan menginterpretasikan data untuk mendorong pertumbuhan merchant GoFood yang akan berimbas ke pendapatan Gojek secara perusahaan juga. Nah, untuk mendukung peran ini diperlukan program pelatihan berbasis kompetensi yang mengembangkan kemampuan analisis, pemahaman metrik digital, komunikasi data, dan kolaborasi lintas fungsi agar analis mampu memberikan insight strategis bagi pertumbuhan bisnis Gojek. Nah, untuk sasarannya, yang pertama itu meningkatkan kompetensi teknis atau technical skill dalam bidang analitik pemasaran dan mencakup penguasaan alat-alat seperti SQL, Python, Airtable, serta kemampuan statistik permodalan aktif dan A/B testing. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan analisis dan strategis, yaitu ada analytical dan strategic thinking, agar karyawan mampu mengubah data mentah menjadi insight yang mendukung pengambilan keputusan pemasaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga adalah mengembangkan kompetensi perilaku seperti komunikasi data, kolaborasi lintas fungsi, dan kemampuan storytelling sehingga analisis dapat disampaikan secara jelas dan berdampak bagi stakeholder non teknis. Jadi bahasanya harus bisa dimengerti, bukan hanya data-data mentah saja. Yang keempat adalah meningkatkan pemahaman bisnis agar karyawan mampu mengaitkan hasil analisis data dengan tujuan bisnis, yaitu efisiensi biaya serta peningkatan ROI dari kampanye pemasaran. Yang kelima, yang terakhir adalah mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan, yaitu continuous learning. Jadi belajarnya nggak cuma di situ doang, tapi continuous, penerapannya bisa continuous, bukan hanya perbaikan di sistem satu saat, tapi continuous. Dalam tim marketing ini melalui pelatihan, mentoring, dan knowledge sharing sehingga kompetensi tim selalu relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Nah, untuk profil perusahaan dari Gojek ini, nah sering berkembang teknologi dan peningkatan penggunaan smartphone Indonesia, Gojek meluncurkan aplikasi tahun 2012 dan menawarkan 3 core layanan utama, yaitu GoRide, penumpang, GoSend, panggilan online, dan GoFood. Nah, kita kan di sini kita akan fokus ke branch GoFoodnya. Nah, dengan data itu menunjukkan jumlah merchant kuliner GoFood meningkat sekitar 40% di Indonesia pada 2002 dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi terjadi peningkatan by data dari tahun ke tahun. Oleh karena itu dapat diproyeksikan GoFood memiliki potensi kenaikan yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, Gojek berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan bisnis melalui teknologi dengan membangun ekosistem yang mencakup pelanggan, mitra driver, dan mitra usaha. Melalui platformnya, Gojek membantu para mitra dan dalam mengembangkan usaha serta mendorong pertumbuhan pelaku UMKM. Bersama mitra, Gojek mampu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup jutaan pelanggan di Indonesia, tidak Indonesia tetapi di Singapura, Thailand, dan Vietnam. Namun job yang saat ini saya akan fokus di job marketing analisis yang hanya di Jakarta. Nah, visi misi Gojek ya visi menjadikan hyperlocal marketplace yang menghubungkan pelanggan, mitra driver, dan mitra usaha. Dengan misi menjadikan Gojek sebagai pemimpin yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta menciptakan nilai tambah berjangka panjang bagi semua orang dalam ekosistem Gojek. Dan di sini ada gambar struktur organisasinya dan bagian si analisis data GoFood itu ada di bawah uh, Director President of On-Demand Service and Chief Operating Officer. Jadi di bawah situ, di bawah divisi-divisi itu ada di bawah situ. Nah, untuk deskripsi pekerjaannya ini jabatan yang akan kita kasih pelatihan, pengembangan pelatihan itu ada jabatan Merchant Marketing Data Analysis Associate. Dengan divisinya itu divisi GoFood Marketing Analysis di PT Gojek Indonesia di Jakarta. Blok M. Posisi Merchant Marketing Data Analysis Associate berperan dalam mengoptimalkan strategi pemasaran berbasis data untuk pertumbuhan GoFood. Tugas utamanya mencakup analisis performa kampanye, efisiensi biaya, serta meningkatkan konversi merchant melalui strategi CRM dan promosi. Dengan kolaborasi lintas tim, peran ini mengubah data menjadi insight strategis yang bisa dukung untuk jadi stance untuk kebijakan keputusan bisnisnya berdasarkan by data yang dikelola oleh si merchant Marketing Data Analysis Associate ini. Jadi kebijakannya lebih terarah karena by data.
Nah, tugas dan tanggung jawabnya itu membangun dan mengelola dashboard serta laporan analitik untuk membantu OKR, menganalisis performa kampanye dan perilaku merchant untuk rekomendasi datanya, mengembangkan model prediktif melalui A/B testing untuk meningkatkan akurasi, jadi bisa tahu mana yang lebih baik dari A/B testing itu. Terus mengoptimalkan segmentasi dan penargetan merchant untuk meningkatkan konversi, sudah berkoordinasi dengan tim marketing, produk, dan bisnis agar strategi data selaras dengan tujuan perusahaan. Lalu selanjutnya menyajikan laporan dan insight secara jelas kepada stakeholder untuk mendukung keputusan strategis. Nah, untuk KPI dari jabatan ini yang pertama adalah Insight Report Frequency. Jadi itu mengukur konsistensi dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan dengan target laporan analitik bisa secara rutin per minggu atau per bulan dengan akurasi di atas 90%. Terus ada Campaign Performance Improvement. Jadi itu adalah mengukur kemampuan dalam menganalisis data kampanye, mengidentifikasi peluang, optimalisasi, dan memberikan rekomendasi berbasis bukti dengan target 15% setelah implementasi insight. Lalu yang ketiga ada cost efisiensi dan marketing spend, itu mengukur kemampuan dalam menganalisis dan mengoptimalisasi alokasi anggaran pemasaran. Terus yang keempat ada A/B testing success rate. Jadi A/B testing ini menilai efektivitas eksperimental pemasaran yang dilakukan untuk menguji hipotesis dan strategi baru mana yang paling oke, yang paling efisien. Nah, terus ada tim kolaboratif dan komunikasi insight itu mengukur efektivitas kerjasama antar lintas tim. Karena ini penting banget lintas tim by data, yaitu ada marketing, produk, dan bisnis dalam penerapan hasil analisis. Nah, ini menilai kemampuan komunikasi data dan penyajian insight secara visual dan strategis untuk mengambil keputusan penting by data. Nah, ini kita udah masuk ke table eh kelihatan nggak? Table soft skill and hard skill. Nah, komponen ini dari ada analytical thinking, dan analytical thinking ini di soft skill nanti itu mampu memahami datanya secara komponen logis. Terus ada COQ-nya, concern of order, dan dorongan untuk menjaga ketelitian karena kan by data ya, jadi penting banget. Achievement orientation, jadi untuk keinginan untuk mencapai standar kinerja yang terbaik. Terus information seeking, jadi karena kan berurusan dengan data, jadi harus detail dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Terus corporate teamwork and cooperation, kemampuan bekerja samanya dengan tim lintas fungsi. Terus ada impact and influence, jadi untuk mempengaruhi orang lain untuk argumentasi by datanya. Terus ada interpersonal understanding, itu kemampuan untuk memahami perspektif dan kebutuhan antar stakeholder. Terus ada self control, itu kemampuan mengendalikan emosi dan tetap objektif di bawah tekanan. Ada flexibility untuk beradaptasi dan organisasi komitmen, yaitu kemauan untuk menyelaraskan diri dengan nilai-nilai perusahaan Gojek yang inklusif. Nah, ini untuk tabel hard kompetensi yang lebih technical, lebih detail. Nah, ini berdasarkan kategori EXP dari Spencer dan Spencer. Yang pertama ini kalau untuk jabatannya ada data analisis statistical skill, yaitu penguasaan alat, metode seperti SQL, Python, terus ada predictive model A/B testing, ada kemampuan membangun model prediktif untuk menguji efektivitas campaign dari A/B testing itu, ada marketing performance analysis, ada CRM segmentation analysis, data visual storytelling, jadi datanya harus mampu disampaikan. Karena buat apa kan kalau datanya bagus tapi nggak bisa menyampaikan dengan baik dan nggak bisa orang awam terbaca, itu penting banget makanya data visualization. Terus ada business intelligence tools mystery, itu penguasaan tools untuk yang menunjang job ini. Terus ada compliance and data governance awareness, pengetahuan tentang regulasi data dan etika. Terus ada yang terakhir ada documenting and reporting, itu kemampuan untuk menyusun dokumentasi hasil analisis secara sistematis dan jelas. Nah, identifikasi. Jadi kan kita harus identifikasikan apa sih yang kita butuhin untuk biar si jabatan ini bisa berkembang sesuai visi perusahaan Gojek. Nah, ini data ini menunjukkan merchant kuliner meningkat pada tahun 2002 40%. Jadi menandakan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan ini salah satu penghasilan terbesar dari Gojek adalah dari GoFood. Salah satu yang besar dengan transaksi mencapai 50 juta transaksi per bulan. Diperlukan strategi marketing yang efisien dan berbasis data. Nah, tim marketing itu harus menguasai nih segmentasi pasar gimana, optimasi biaya gimana, analisis kampanye, dan pengukuran ROI real time-nya. Nah, untuk mendukung hal ini, eh, dilakukan pemetaan kompetensi pada posisi merchant marketing dan analysis melalui gap analisis antara kompetensi aktual dan yang ideal yang diharapkan yang nanti akan jadi outputnya. Nah, hasilnya menjadi dasar penyusun program pelatihan berbasis kompetensi, mencakup pengembangan soft kompetensi dan hard kompetensi secara terpadu. Jadi, nggak ada kalau ada pertimbangan kayak mana soft, mana hard, mana yang lebih penting. No, dua-dua itu sama-sama penting karena dua-dua itu berkesinambungan kan. Kalau hard doang tapi nggak punya soft, soft doang nggak punya hard, tentu nggak bakal bisa berjalan dengan lancar dan bisa visi misi perusahaannya nggak terlaksana. Nah, ini selanjutnya ada identifikasi kebutuhan pelatihan. Ini ada tabel kebutuhan tabel pelatihan soft skillnya. Nah, ada key behaviornya ada
empat level kompetensi. Yang pertama itu level pertama yang paling dasar nih, menunjukkan pemahaman dasar. Oh, oke, sorry, ini soft kompetensi yang saya pengen jadi highlight adalah analytical thinking. Kenapa saya pilih analytical thinking dari beberapa soft kompetensi yang lain? Karena menurut saya soft kompetensi analytical thinking ini yang salah satu yang paling menonjol di soft skill. Karena kita berurusan dengan data kita mencari data, kita ngolah data, dan kita interpretasi data. Menurut saya itu butuh penting banget analytical thinking biar tahu kenapa hal ini terjadi, kenapa hal ini terjadi, dan sumber dari mana. Itu kan flow datanya itu jelas. Nah, key behavioral ada 4 level. Yang pertama key behavior yang pertama level satu yaitu menunjukkan pemahaman dasar tentang data dan mampu menampilkan informasi dalam bentuk laporan yang sederhana yang bisa dimengerti orang-orang banyak. Level kedua, menganalisis data secara sistematis untuk mendetailasi agar permasalahan bisnis itu solve. Yang ketiga, mengembangkan model berpikir analitis dalam situasi kompleks dan mengintegrasikan berbagai sumber data. Yang keempat, level 4 yang lebih advance, menjadi penggerak budaya berpikir analisis dalam tim dan organisasi. Nah, soft competency ini fokus utama itu membangun pola pikir kritis, kemampuan interaksi data, serta meningkatkan efisiensi dalam memberikan rekomendasi strategis. Jadi butuh analytical thinking yang bagus untuk mengolah data agar datanya bisa dapat jadi acuan strategi bisnisnya dan mudah dimengerti oleh orang-orang non teknikal, orang-orang non data, karena data supposed to be simple yet tepat. Ya, ini berikutnya hard skill. Nah, hard skill saya pilih yang predictive model A/B testing. Kenapa? Karena kan di GoFood ini si data analisis ini gunanya adalah tugas utama itu nyari data, terus bikin policy, marketing, kebijakan mana. Nah, contohnya A/B testingnya misalkan, oh ternyata demografi Jakarta ada dua pendekatannya, pendekatan seperti ini, pendekatan A dan pendekatan B. Nah, itu makanya kan diuji kan, mana pendekatan yang paling efisien, entah mencari dari ROI-nya, dari efektivitas dia bakal jadi call to actionnya, ataupun ujung-ujungnya kita bakal apakah dia akan nambah laba perusahaan kita apa enggaknya. Jadi A/B testingnya ini jadi A, B, jadi ada dua policy, dua kebijakan, kira-kira policy mana, kebijakan mana yang paling efisien, paling baik. Nah, itu namanya A/B testing. Jadi bisa tahu model. Jadi kan dari output dari data ini sebuah sebuah policy marketing misalkan tentang bagaimana yang paling efektif dan paling efisien untuk meningkatkan merchant GoFood-nya dan kepuasan customer GoFood-nya levelnya ada 4 juga. Ini memahami konsep yang paling dasar. Yang kedua adalah melakukan A/B testing, melakukan kebijakan tadi, yang mana yang policy yang paling baik, dan analisis hasil eksperimen dengan bimbingan. Terus yang ketiga ada mengembangkan model prediktif. Jadi forecasting ke depan, gimana pergerakan pasar, pasar mau gimana, masyarakat gimana karakteristiknya. Terus yang keempat adalah menginterpretasikan hasil model ke dalam strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran di policy. Policy ini dalam bentuk strategi pemasaran, policy bahasa Inggrisnya. Dan pengambilan keputusan lintas fungsi. Jadi ini nggak cuma fokus di marketing doang, tapi lintas fungsi kan. Karena kan semua ini berkaitan. Nah, terus kurikulum. Nah, kurikulum pertama tadi kan ini yang soft soft competency analytical thinking. Yang pertama ini eh, interesting data, sampai yang terakhir lebih analytical leadership. Nah, kurikulum ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan pengambilan keputusan berbasis data bagi para analis dan tim merchant marketing data analis associate. Fokus utamanya nih adalah untuk membangun pola pikir kritis. Jadi pola pikir kritis harus tahu, harus curiosity-nya harus tinggi. Nah, kemampuan menginterpretasi data serta meningkatkan efektivitas dalam memberikan rekomendasi strategi berbasis insight yang relevan dengan kebutuhan bisnis GoFood di Gojek. Nah, untuk hard skillnya ini ada level-level, ada level 4 juga, dari yang paling basic dari introduction sampai yang paling advance itu data science untuk strategic marketing decisionnya. Jadi udah sampai decision dari awal, dari introduction sampai decision, jadi by level. Makin ke bawah, makin level makin intense, makin hard. Nah, kurikulum ini berfokus pada peningkatan kemampuan teknis dalam pengelolaan data, pembuatan model produktif, serta pengujian strategi pemasaran berbasis eksperimen, ya A/B testing yang tadi kan. Makanya ini eksperimen mana A mana B, mana strategi pemasaran yang paling works. Nah, tujuannya adalah agar analisis mampu mendesain, menjalankan, dan mengevaluasi kampanye pasar setelah efektif dengan pendekatan berbasis sains dan data yang mudah dimengerti. Double slide-nya. Nah, yang ketiga, yang terakhir selanjutnya bab 3.3 adalah silabus pelatihan pengembangan. Nah, yang pertama ini ada analytical. Nah, silabus soft skill ini difokuskan pada pengembangan
kemampuan berpikir analisis, pengambilan keputusan berbasis data, serta kepemimpinan analisis yang mendukung kolaborasi lintas. Nah, ini ada yang pertama level satu, level 2, ada judul pelatihannya, ada jumlah pesertanya, ada durasinya, dan ini level makin sama yang satu ini level satu dan 2 doang, sedangkan yang ketiga itu sudah sampai level 3, jadi lebih advance. Dengan sasaran pelatihan tentu yang makin itu makin advance. Ini untuk silabus soft skill yang level 3 dan level 4-nya masing-masing ini durasinya ada yang 10 jam, 8 jam. Nah, ini silabus pelatihan pengembangan yang hard skill. Nah, hard skill yang levelnya dia ada 4 kan. Jadi ada 4 task, 4 hari pelatihan. Jadi total semua pelatihan 8 hari dan semakin itu makin advance. Dengan diharapkan terjadinya penyerapan ilmu yang baik dari silabus ini. Jadi jelas ada judulnya, peserta siapa, ada pre-work, nanti ada pokok bahasannya apa, durasinya. Terus jadi nggak cuma-cuma dijelasin interaktif doang, tapi kita harap dengan ini ada interaksi dan study case doang, study case yang nyata di lapangan. Jadi apa yang yang dipelajari di pengembangan ini beneran works di lapangan dan case-case yang pernah ada sebelumnya dan bisa diprediksi. Ini juga level 3 level 4. Nah, diharapkan nanti kalau udah nyampe level 4 udah sampai ke data science for strategic marketing decisionnya. Jadi outputnya udah decision mana sih, decision yang lebih bagus, yang A atau yang B. Karena kan ini tujuannya dari data itu, jadi data itu jadi base, jadi analisis data ini jadi base buat kebijakan apa sih, strategi apa yang paling baik. Jadi contohnya misalkan kayak eh, di Jakarta Timur itu panas jadi butuh lebih banyak es, jualan es di GoFoodnya, jualannya makanan ini sama strategi GoFood yang di let's say di Dieng itu kan beda kan, karena by apa, by data, datanya apa, data oh ternyata konsumen penikmat es di Jakarta Timur lebih tinggi daripada di dia, maka kita harus di-push adalah di Jakarta. Jadi by daerah itu kan by data semua. Nah, untuk rundown pelatihannya, nah rundown pelatihan ini nanti disusun untuk memberikan gambaran terperinci mengenai alur kegiatan pembelajaran bagi peserta program pengembangan kompetensi di Gojek. Khususnya pada posisi ini, rundown ini dirancang untuk memastikan setiap sesi ini berlangsung secara sistematis dan selaras dengan kebutuhan pengembangan kompetensi baik soft skill maupun hard skill yang berkolaborasi berkesinambungan. Nah, ini untuk pelatihan soft skill, jadi ada 4 hari kalau soft skill, hard skill juga 4 hari. Yang pertama itu ada tentang Introduction to Data Analytic Report, durasinya 6 jam. Jadi ini juga ada review, evaluasi pelatihan, latihannya lengkap. Jadi kita dijelaskan, lalu ada prakteknya. Jadi learning by doing itu dapat banget. Terus hari kedua ada Applied Analytical Problem Solving, juga ada cari root cause akar masalahnya, terus ada penyusunan rekomendasi. Jadi kita gali by case-nya dengan ada group activity juga biar ada diskusi. Jadi karena diskusi itu bisa dapat insight-insight yang baik dan diharapkan juga nanti peserta juga saling aktif biar biar saling terbuka dapat gagasan baru. Nah, ini yang hari ketiga untuk soft skill ada advanced data driven decision making. Jadi makin levelnya makin naik itu makin udah makin ke decision. Terus ada leadership coaching di level hari keempat soft skill. Kita juga ada coffee break dan istirahatnya. Jadi itu kan workshopnya itu udah project base. Terus sama membangun budaya kerjanya ini grup project. Bisa 360. Nanti kalau untuk hard skillnya dari hari pertama sampai hari keempat. Dan ini durasinya kalau kita perhatikan makin makin levelnya makin tinggi. Durasinya juga makin panjang. Kayak yang pertama, hari pertama ada training hard skill kompetensi, predictive modeling, A/B testingnya. Terus hari kedua tuh untuk marketing optimizationnya, jadwalnya ini sudah ada. Terus yang hari ketiga 10 jam, hari keempat 12 jam, jadi lebih advance. Ada predictive modeling using Python untuk hari ketiga, dan hari keempat ada data science for strategic marketing decision. Nah, ini juga by case study, jadi semuanya ini ada case study setiap harinya. Jadi kayak kemampuan berpikir kritis terhadap gimana cara using this A/B testing the right way itu bisa diharapkan bisa dapat banget karena dia sudah praktek. Nah, ini ada evaluasi pelatihan karena setiap pembelajaran harus ada evaluasinya biar kita bisa terus tetap belajar. Evaluasi pelatihannya disusun untuk
secara menyeluruh dari proses pembelajaran maupun hasil yang dicapai peserta setelah mengikuti kegiatan. Nah, evaluasi ini dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan 4 level, yaitu level pertama itu reaksi, level kedua pembelajaran, level 3 perilaku. Nah, ini ada soft skills-nya. Jadi setiap setiap level itu berbeda. Nah, contoh ini ada Introduction to Data Analysis and Reporting. Level satu itu peserta tuh paham atas konsep dasar. Nah, level 2 itu apa? Mampu menjelaskan konsep ke KPI ke orang lain. Dan otomatis kan dengan kita nyeritain ke orang lain, artinya kita udah paham dong maksudnya di otak kita, kita keluarin. Dan yang ketiga, level yang lebih advance, itu peserta mulai menerapkan. Jadi diterapkan ke berbasis data tersebut. Peserta mulai menggunakan pendekatan analisisnya. Nah, terus ada evaluasi juga ini yang level 3 sama yang training ketiga sama training keempat juga sama. Jadi yang level satu lebih lebih low menggunakan data, terus level 2 itu memahami konsep, yang ketiga itu peningkatan kemampuan nih ditunjukin. Terus yang ke training keempat juga gitu. Dari level satu ya dari sebatas memahami peran, terus level 2 yang mampu melakukan data, coaching session dan mentoring analitik. Terus yang ketiga udah menerapkan, jadi udah penerapan. Level ketiga ini udah penerapan semuanya. Nah ini untuk yang evaluasi yang hard skillnya ada 4 hari juga dan 4 level, 3 level. Yang dari awal nih di peserta memahami konsep dasar level satu, terus konsep level 2 udah mampu melakukan eksperimen sederhana, terus level 3 udah mengidentifikasi potensi penggunaan analitik prediktifnya ke depannya gimana A/B testingnya. Terus ini sama juga makin tinggi levelnya makin advance udah makin ke integrasi hasil uji dari awalnya memahami metodologinya sekarang sampai udah ke uji strategi. Terus awalnya juga ini setelah mampu membangun model prediksi sederhana sampai mengembangkan model prediktif dalam proyek kerja. Terus level satu yang di hari keempat data science juga setelah mampu menerapkan hasil prediktif modeling. Terus level ketiga lebih advance dengan peserta menunjukkan peningkatan kinerja berbasis insight. Nah, ini evaluasi level satu sekarang. Level satu itu reaction untuk meningkatkan kepuasan respon peserta terhadap keseluruhan proses pelatihan diikuti. Tahapan ini penting banget nih untuk mengetahui sejauh mana program pelatihan dirasakan relevan, bermanfaat, menarik, khususnya dalam konteks yang soft skill dan hard skill nih. Merchant marketing data analysis Gojek, instrumen yang digunakan berupa questionnaire nanti dengan sistem penilaian skala Likert 1 sampai 4, di mana skor 1 menunjukkan penilaian kurang baik dan skor 4 menunjukkan penilaian sangat baik. Nah, formulir evaluasi ini diberikan kepada peserta pada akhir pelatihan. Nah, ini contohnya. Nanti akan diisi namanya, departemennya, of course departemennya di GoFood Marketing, judul pelatihannya, tanggalnya, dan ini ada kok ada aktivitas yang perlu dievaluasi seperti peningkatan pemahamannya, relevansi topik, manfaat pelatihan terhadap pengembangan, evaluasi materinya, gimana presentasinya, gimana teorinya, gimana struktur materinya, gimana efektivitas lapangan di praktiknya, karena kan ini harus praktek ya biar bisa jago. Terus ada keseimbangan atau pembelajaran teori dan praktek case study-nya, terus ada penjadwalannya, apakah penjadwal udah bagus, terus ada evaluasi pengajarnya, gimana melakukan presentasi materinya jelas apa tidak, pengetahuan terhadap topik pembahasan, respon terhadap peserta, dan apakah suasananya baik, akomodasi baik, dan diharapkan dengan penilaian ini nanti akan jadi pembelajaran evaluasi buat para HR dan para para marketing yang mengisi materi-materi ini, karena kan yang ngisi dari ahli-ahli tadi ada di awal sudah dijelaskan biar bisa terevaluasi dengan ini contoh sekali ke 1 sampai 4-nya. Nah, untuk level 2 ini sedikit lebih tinggi, itu level learning bertujuan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta melalui pre-test dan post-test. Nah, ini yang berbeda dari tadi. Tadi kan cuma 1, 2, 3, 4 skala Likert nih post-test, soft-test. Nah, evaluasi ini mulai kemampuan untuk memahami konsep analitik dan pengambilan keputusan berbasis data. Untuk hard skill nih itu ada prediktif dan penilaian fokus pada pemahaman analisis prediktif, desain eksperimen, dan interpretasi hasil uji. Nah, perbandingan skor pretest dan post-test menjadi indikator efektivitas pembelajarannya. Hasil evaluasi ini digunakan tim HR Learning Development Gojek untuk menilai keberhasilan efektivitas metode penelitian. Jadi bisa tahu, oh ini udah ngerti apa belum. Jadi sebelum belajar dan setelah belajar itu dites. Ini contoh bentuk soal-soalnya yang mengenai materi soft skill dan hard skill. Ada 10 pertanyaan tentang manfaat A/B testing, untuk apa sih analytical thinkingnya. Jadi diharapkan nanti setelah untuk mendapat pelatihan
skornya diharapkan of course lebih tinggi pas post testnya dibanding soft testnya obviously. Nah, untuk yang level yang paling advance, level terakhir adalah level behavior. Bertujuan menilai sejauh mana nih peserta mampu menerapkan hasil pelatihan dalam perilaku nyata di divisi GoFood marketing analysis. Nah, evaluasi dilakukan melalui attitude survey dan lembar implementasi program kerja. Attitude survey menilai konsistensi perilaku baru seperti berpikir analisis, kolaborasi lintas tim, ketepatan laporan, dan kedisiplinan dalam validasi dalam pergaulan skala liter 1-5. Lembar implementasi menilai hasil kerja nyata dari penerapan keterampilan seperti kemampuan menyusun insight, berbasis data, dan merancang eksperimen A/B testing untuk optimalisasi kampanye. Nah, evaluasi dilakukan tiap kuartal oleh atasan langsung menetapkan kompetensi dan dampaknya terhadap kinerja tim. Hasilnya ini akan jadi acuan bagi HR Learning dan Development Gojek dalam menilai efektivitas dan keberlanjutan program pengembangan kompetensi. Jadi bahan evaluasi yang buat dipelajari ke depannya. Nah, ini adalah contohnya yang bagian yang level 3 soft skill, ada pertanyaannya 1 sampai 5, kelima itu selalu, satu tidak pernah, jadi makin ke kanan makin baik. Nah, ini datanya, data karyawan yang nilai dan karyawan yang nama lengkapnya, terus ada rencana programnya, terus nanti disesuaikan dengan KPI yang tadi sebelumnya dijelaskan dari Q1, Q2 per tahunnya, gimana rancangan program kerjanya. Nah, ini juga yang untuk hard skill dan hard skill, soft skill ini udah ditarik dari KPI mana yang paling nanti akan sesuai dengan yang diharapkan dan pekerjaannya dengan baik. Nah, kita sudah sampai ke terakhir kesimpulan. eh, Rancangan program pelatihan berbasis kompetensi bagi posisi Merchant Marketing Data Analysis Associate PT Gojek disusun untuk meningkatkan efektivitas. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas kinerja dan mendukung transformasi bisnis berdasarkan data di divisi GoFood Marketing Analysis. Nah, hasil pemetaan ini menunjukkan bahwa peran analisis membutuhkan kombinasi kemampuan teknis dan soft skill seperti berpikir analisis, kolaborasi, serta komunikasi insight. Nah, program ini berfokus pada dua kompetensi utama, yaitu analytical thinking, soft skill, untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan berbasis data serta prediktif. A/B testing hard skill untuk meningkatkan keterampilan teknik analisis dengan eksperimen menggunakan alat-alat teknik seperti Python, R, dan SQL. Nah, melalui pendekatan berjenjang dan evaluasi 4 level Kirkpatrick, pelatihan ini memastikan efektivitas dari aspek reaksi, pembelajaran perilaku, hingga hasil organisasi secara keseluruhan. Nah, program ini diharapkan melahirkan analisis yang adaptif dari perkembangan jangan, analisis dan berorientasi hasil guna mendukung strategi pemasaran GoFood dan memperkuat posisi Gojek sebagai pemimpin ekosistem di digital di Indonesia. Sarannya adalah pelaksanaannya bertahap. Kenapa bertahap? Karena program pelatihan sebaiknya dilakukan secara bertahap sesuai level kompetensi agar peserta memahami konsep dulu sebelum ada tahap lanjutan praktek. Jadi biar nggak ada match, nggak ada miss. Jadi kita harus pelajarin dulu, oh ini kompetensinya seperti ini, pelajarannya ini baru ntar ada prakteknya. Jadi praktek itu penting banget. Nah, keterkaitan dengan kinerja. Nah, hasil pelatihan ini perlu diintegrasikan dengan sistem pelatihan kerja agar berdampak langsung pada capaian KPI individu dan tim. Nah, tindak lanjut pasca pelatihan ini, HR ini perlu melakukan follow up seperti coaching atau mentoring untuk memastikan penerapan hasil pelatihan. Selanjutnya ada penguatan budaya data driven. Karena kan kita dari tadi berbicara data is the new oil kan katanya. Nah, makanya penting banget saya ngambil analisis data karena Gojek itu pondasinya selain mitra-mitra yang luar biasa, data. Karena tanpa data dia kan gak jualan apa-apa, maksudnya dia nggak punya motor, dia nggak punya restoran, jadi dia melakukan bisnisnya by data. Makanya penting banget, makanya kenapa saya ambil jabatan ini. Nah, Gojek itu perlu terus menumbuhkan budaya kerja berbasis data melalui kolaborasi dan pembelajaran lintas tim. Jadi GoFood bukannya GoFood aja, tapi dia bakal customer kemana, bakal muter. Nah, pembaruan materi berkala, karena kan perkembangan zamannya sangat cepat banget, apalagi di startup teknologi unicorn kayak Gojek. Nah, materi pelatihan harus diperbarui secara rutin agar relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis dan sesuai visi misi Gojek. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih Ibu.